مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Di samping itu bacaannya benar dan dia sambil angen-angen maknane, maca Quran angen-angen sak maknane. Makanya inilah yang harus ditekankan kepada murid-murid bagi para ustadz di dalam mengajarkan Al-Quran. Tartilnya itu bukan gayanya. Makanya kemudian di dalam sistem belajar mengajar Al-Quran itu ada metode yang harus ditaati, nggak boleh semaunya dan hasil pikirannya sendiri. Ada aturan yang harus diterapkan. Siapapun boleh ngurusin itu, tapi jangan merubah tatanan yang sudah ada. Wah, aku main model ini, tujuan pendidikan tidak tercapai. Kenapa? Ngikutin uteke dhewe. Paham ya? Ini kan calon-calon ustadzah, ikutin bimbingan, ikutin aturan, ikutin tatanan. Karena ini tujuan utamanya. Warotilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tertil, bedakan. Kalau di kalangan anak-anak, ya kan anak-anak ajalnya bermain, iya, tapi ada tatanan, ada aturan. Bukan setiap hari harus bermain. Kasih waktu kapan harus serius, kapan harus prioritaskan waktu privat untuk anak-anak demi prestasinya, bukan bermainnya. Paham maksudnya ya? Ini kan calon ustadz, ini harus digembleng ini. Nah, metode yang diterapkan di MKA kita di sini, Madrasah Quraniyah Aulia Hadis Darus Salikin, itu sistemnya, sistem belajar mengajar, metodenya Iqra. Penerapannya CBSA. CBSA itu cara belajar santri aktif, bukan cara belajar guru aktif. Jadi yang harus dapat PR itu santri apa guru? Halo? Yang biasanya dapat PR itu santrinya apa ustadznya? Santrinya apa ustadzahnya? Lo kalau yang sibuk ngerjain PR ustadz dan ustadzahnya kualik mau pembuatan. Anak tidak berprestasi dan target pembelajaran tidak tercapai. Dan target utama anak tartil dan repot. Yang harus dapat PR dari dulu juga murid pak, bukan guru ngerjain PR. Nanti lu pak sibuk pak lagi ngerjain PR, tengah malam lu ngerjain PR. Nggak sempet malam esok yang kuduna ngerjain apa yang perlu, malah ngerjain PR. PR berikan kepada murid, bukan guru ngerjakan PR. Paham? Bermainnya dikasih waktu tersendiri. Kalau seminggu 5 hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang 4 ini serius. Tidak ada permainan yang 4 hari. Berikan waktu 1 hari khusus hari Jumat. Bermain, cerita, menyanyi. Tidak ada ceramah. Islam masuk di Indonesia ini tidak dengan ceramah Pak. Dengan wayang. Dengan kentrung. Lo sampai tak ceramah ini kan terus bete kan, bad mood kan, langsung bad mood kan. Wajahnya kecok, wajah-wajah bad mood. Iya, ayo good mood. Ojo tersinggung. Ini namanya ngaji, namanya diskusi, tafakur. Ayo mikir.
Perlu enggak gini nih? Perlu apa tidak? Pencerahan, betul. Iya dong. Apa namanya? Pencerahan. Nah aku dulu cerah raine aja bedmu tok kocok rentek nih. Nyindir, nyinggung. Enggak, ini ngaji mumpung lagi bab ini. Keterbukaan. Dulu kalau saya tiba-tiba negur nyeneni Pak Kalimi itu tak salah nomu malah ngadat, pure malah. Ini kan kita lagi ngaji kebetulan babnya ini. Nah aku tiba-tiba Aris tak tegur, Pak Jul tak tegur, sesuk pure mau ngajar. Nah ini kan mengaji ini lagi pas ngene. Itu sebabnya kenapa membaca Al-Quran dengan tertil itu lebih utama daripada banyaknya baca. Oke bro, mana ketua seksi pendidikan? Ketua bidang pendidikan yang mana? Kasih tahu guru-gurunya ya. Bermain nanti hari Jumat. Boleh Pak. Saya punya metode pakai mainan tapi nanti hari Jumat. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis waktu yang khusus untuk prestasi santri. Main nanti hari Jumat full main. Kalau perlu tak celuk no reok. Bener nggak? Kalau perlu hari Jumat tak undangkan reok. Biar bermain, biar seneng-seneng, biar happy. Fresh. Tapi 4 hari dong, buat apa 1 hari kita berikan full untuk bermain? Kalau yang 4 hari tidak haknya santri tidak diberikan. Supaya privatnya waktunya lebih banyak. Jangan privat dipakai bernyanyi dan bermain. Bagus, bener, cuman nggak bener. Gurune pinter, bener, ning ora bener. Ujune pinter, bener. Paham ya? Jadi penekannya tartil. Kenapa tartil ini lebih utama daripada banyaknya orang baca? Baca nggak bener nanti gimana? Nggak tartil. Gitu loh. Bisa aja kok. Saya kalau mau nyanyi-nyanyi, saya ngomong gini, saya bisa Pak nyontohin Pak. Coba nyanyian waktu bermain itu ya kasih bermain. Bermain kan bisa. Bermain juga ciptakan permainan yang sesuai. Ya kan? Dengan program kegiatan pendidikan tarbiyah yang ada di kita. Boleh misalnya kita bermain di hari Jumat. Ayo kita bermain yuk. Bermain apa? Tepuk Islam. Bisa. Anak-anak ayo tepuk Islam. Kan tepuk pramuka ada. Pramuka aja itu termasuk ekstrakurikuler di sekolah. Kenapa? Banyak bermain. Tidak mungkin diterapkan di ruang kelas. Tepuk pramuka, bisa biar kuno-kuno tahu pramuka juga. Menurut karena ini di pengajian disesuaikan. Ayo kita ajarkan anak-anak tepuk Islam. Menurut sampean nanti seneng. Tepuk Islam, prok. Ngono, kalau tepuk Islam gimana Pak? Tepuk Islam. Ayo, prok. Terus apa yang diajarkan? Ayo kita kenalkan anak kita rukun Islam lewat permainan. Ini klasikal. Tepuk Islam, prok. Rukun Islam, prok. Ada 5, prok. 1, prok. Syahadat, prok. 2, prok. Salat, prok. 3, prok. Bayar zakat, prok. 4, prok. Puasa, prok. 5, prok. Pergi haji, prok. Jika mampu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, ngono kan seneng anak-anak. Disampaikan hari Jumat. Ayah guyu aja. Enggak ada. Apa nih? Wah, rukun iman. Ayo rukun Islam apa? Tepuk Islam udah bisa ya. Sekarang tepuk iman. Anggap aja ini TK kabeh.
Ya modele kaya TK sih anu umure tok tuwa kelakuane TK kabeh dikandani kok bangga TK. Ayo anak-anak, sekarang tepuk Islam sudah bisa. Mari kita sekarang belajar tepuk iman. Ya kudu ngono lah gurune wong sing diadepi wong TK. Ayo deh. Sisan itu loh. Nanti pembinaan ya dibina-bina, jalannya tetap aja sagelme dhewe pembinaan ngelantur. Mendingan ngene iki mesti kan dicolok nang pisane. Ben paham itu ya. Ayo anak, tepuk Islam udah bisa ya? Bisa. Ayo tepuk iman, aprok, rukun iman, aprok, ada 6, aprok, aku dulu wis ngono wae. Ora luwes belet. Anak-anak kok kita harus tahu, wis ngono orang ngerti wong TK. Orang ngerti bahasa ngono iku luwes. 1, aprok, pada Allah. Prok. 2, prok, beriman, prok, pada malaikat Allah. Prok, terus sampai takdir. Terus nyanyi, cerita, ya kan? Cerita ini anak soleh, ini anak salah. Diceritain aja, yang satu soleh ini kalau dipanggil ibunya, dalam perjalanan. Sekarang enggak. Yang ini orang, wah ibu ini, nah itu diceritakan kedua anak, ini yang soleh, ini yang salah. Jadi anak nanti berpikir bisa memilih. Oh nek sing salah itu dadine ngene iki cilaka, nek sing soleh dadine apik. Nanti anak gede bisa tertanam, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk lewat cerita, bukan ceramah. Betul nggak? Masukkan pelajaran, iya kan? Kemudian nanti menyanyi, bisa menyanyi dalam rangka apa? Tujuan kita anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita tanamkan tajwid lewat permainan. Ayo anak-anak, wis pokoke anggap ae sampean wong TK. Sejak mikir ya urung iso. Wong mikir kiainya wis anggap ae wong TK ngene. Kan arang-arang lah ngaji ngene iki. TK. Nah, TK-ne lho, gede gede lho. TK. Lansia bukan TK. Ah iya, wis ora kowe TK. Wis ora kembali asale wis. Lansia lebih Wis kelipatan 7-nya itu udah ada yang kelipatan 9, udah ada yang kelipatan 10. Kalau sudah 70 itu kembali yang 7 neh. Kelakuannya ya kok cacilin neh. lebih parah itu TK. Iya dah? Ketemu 7. Nyanyi bisa dalam rangka apa? Jenengan kudune latihan ini. Nyanyi ini kalau enggak apa-apa ya enggak apa-apa sampean. Anak-anak bisa enggak menyanyi lagu tukang bakso? Bisa tuh. Ngaji jadi apa itu? Bisa aja, Pak Imam. Santri baik kan dulu latihan. Bisa nggak nyanyi tukang bakso? Ya kan ada kan lagu tukang bakso ini. Abang tukang bakso, marilah kemari, saya mau beli. Lah sampean malah pinter. Terus piye Pak? Terusane apa? Piye Pak? Terusane. Ayo Nak, terusin Nak. Ayo. Ayo nak. Abang tukang bakso, marilah kemari, saya mau beli. Utang. Ada kan? Nah, itu kita ganti aja syairnya. Yang itu kan lagu anak-anak. Anak-anak lebih mengenal itu. Ya, ojo gubuk asmoro ah. Wong anak-anak dijak nyanyi gubuk asmoro itu ora iso. Tukang bakso ganti. Ayo kita tukang bakso ya, tapi ganti. Abata saja khodaza roza sha so kan itu. Abata saja
khodaza roza sa sha so do tozo ago pako kalamana waha a dan ya. Bisa nggak? Terus repet piye? Karena penting anak-anak makhrajnya bener menuntun. Hati-hati ya nak, kho ya. Hati-hati ya, ko jangan ko dibaca kho. Jangan ha dibaca ha, jangan ha dibaca ha. Terus gimana? Kakek rep. Mari kita belajar membaca tanpa diejah langsung dibaca, nggak pakai diejah. Nah diejah Baghdadiyah, alif fathah, alif basro'i, alif doma'u, alif jabar a, alif jri, alif psu, itu diejah. Metode ikro nggak ada ejah. Mari kita belajar membaca tanpa diejah langsung dibaca. Cobalah bedakan, loh, betul nggak? Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf A dan A. Harus jelas beda. Cobalah bedakan di antara huruf H dan H. H dan H. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf H dan O. H dan O. Harus jelas bedanya. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf sa dan sa dan sa. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf apa? Sa dan sa. Betul nggak? Dilatih hari Jumat. Pak Anan sudah ada yang rada gedean dikit, udah rada keren. Kita tanamkan keyakinan anak-anak, kita motivasi supaya anak belajar mencintai Al-Quran lewat menyanyi. Sejak dini, kalau nggak sih, lewat tua-tua ini wangel Pak, kandanane Pak. Dikandani akeh tersinggunge, disimak isin. Engko nek pas ngimami dikomplain wong sak jagat. Mau saya mbok mumpung sejak dini lho, nek wis tuwek niki angel. Dikandani tersinggung. Dikon semaan isin. Ya kan, ngimamin pede banget. Engko ning mburi ngrutu. Grutune gak ning ngarepe engko sambung karo mulih mlaku. Oh, kok ngono iki ngimami. Enak sih enak lagune. Tunggu loro kabeh mondar-mandir. Ya enggak? Makhrajnya enggak karu-karuan. Tajwidnya enggak jelas. Ora enak kan Pak. Mendingan wis sithik-sithik sak isane ora pakai gaya ning tajwidnya bener, makhrajnya bener. Enak di rumahne. Ya sampeyan. Oh, gitu. Jadi Pak Sarjono, iya. Oke, nek perlu mau meneng ae. Makmume dibohongi ra ngerti. Malah bener-bener gimana juga. Nanti tak ajarin piye carane kaifiate nek imame meneng wae. Lho ngono. Ben salate tetep. Wis pokoke ngimami ora ngerti timbangane engko di aku maca dikomplit kok. Meneng ae terus kok ae ngono wae ra apa. Timbangane dikomplain gimana? Ya enggak? Komplain, komen. Ya kan? Nah itu memang di masyarakat. Makanya ini deh, nih. Al-Baqarah 1 dengan Al-Imran. Al-Baqarah lebih utama yang Baqarah. Idza Zulzilat sama Al-Qari'ah mau 2 surat. Lebih baik daripada Quran seluruhnya. Kenapa? Alasannya tadabbur dan tafahum.
Dia tadabbur, tafahum, tartilan dan tertil. Mulaine bareng, rampungnya bareng. Tapi sing sithik lebih utama, Bro. Ora kae. Ini betul. Oh, ora rampung nih. Wis apa, Bang? Ben ono hasile. Ngaji ra ono hasile. Kita lihat besok. Nyanyi sing rada gede-gedean dikasih rada ngepo. Ya kan? Ya gurunya S1 masa nyanyine desa ya rada iku ya. Guru ikron S1. Ya kudu S1 carane. Nyanyine sing rada keren. Tanamkan akidah terhadap anak-anak agar anak-anak kita sejak dini sudah mencintai Al-Qur'an. Contohnya misalnya lagu ini. Nah, kalau ada gitar enak, Pak. Bapak-bapak boleh nyanyi itu. Ibu-ibu boleh nyanyi itu. Dan insya Allah relevan sama nyanyi di manapun. Contoh aja nih. Ngundang dari Allah Pak Warso ngomongnya doang, ngomong dia bisa apa? Bisa, aku bermain saya bisa mana anak. Saya cerita ya bisa, saya nyanyi ya bisa. Nek aku wis tuwa lah sing nom-nom ya arep apa. Ku nek sing nom-nom wis kalah eyangnya turun. Tapi kan lu belum ngapa-ngapain masa eyangnya. Lu belum aman lu yang muda masa eyangnya juga. Nek lu wis ora sanggup eyang kok tak suwuke. Eyangnya badan suwo wis tuwa kok. Bisa diku. Nek dipepet yo iso, Pak. Contohnya gini, contoh. Sampai lu apal nek perlu sampean tulis. Misalnya aja nih yang namanya supaya tertanam rasa cinta terhadap Al-Qur'an dan terdorong untuk mau membaca Al-Qur'an. Setiap hari mau pribadi apa jamaah? Jamak. Sholat itu ada sholat sendiri, ada sholat jamaah. Mau jamaah kok sendiri? Jamak. Jamaah. Kalau jamaah mesti kami. Nek sendiri aku. Gini betul? Nek sendiri aku, tapi nek untuk semua kami. Jadi kita jamaah ya, jamaah. Setiap hari kami baca Al-Qur'an pedoman kami. Enak betul? Lho, nek wis kadung muni ngono kok ora maca isin apa ora karo malaikat? Nek ra isin cah TK tenan jenengan. Kadung ngucap ora maca. Setiap hari kami baca Al-Qur'an pedoman kami tertanam. Oh, kami orang Islam, pedoman hidupnya Al-Qur'an. Sehingga setiap hari kami baca. Tujuannya agar terang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ragane selamat, jiwane selamat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina ngono. Termotivasi, aku tak maca bendina Quran. Aku tak ngaji bendina Quran. Nggo pedoman hidup saya. Terus ndonga. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Orang maca Quran, Allah janjikan turun rahmat. Betul enggak? Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Jadikanlah Quran suci jalan terang bagi kami. Nah, jalan terang hidup kami, tekad kami para santri Padepokan Darus Salikin. Pasat pegang teguh Quran suci, mengharap
ridha ilahi. Rap. Ya Allah, ayo terusin dong. Tuhan kami, Rahmatmu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Atine padang ditambani, tapi ditadap puri, angen-angen sak maknane atine ditambani. Tekad kami para santri Padepokan Darus Salikin, pegang teguh Quran suci, mengharap ridha ilahi. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Mbak Ririn, tulis Mbak Ririn, tulis. Jadi berdebat nyanyi nyanyian. Ayo, nek iso niru 500 amplop iki. 500. Kang, mau maju Kang. Amplop Nah, kali ini. amplop ini Paham nggih? Jadi penting no mboten? penting. Penting tartil. Moco akeh kok ning lambe tok ini. Harus nancep. Dan doa kita selalu gitu. Nur pancaran, nur kalam ilahi, pancaran nurul hikmah tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga wahyu Allah yang mulia itu tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Di hati pikiran kita terpancari nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, sehingga wahyu yang dulu pernah ditancapkan kepada kolbu Rasul tertancap ke dalam kolbu. Wahyu itu ke kolbu, Pak. Orang yang kene, Pak. Orang yang kene, yang kene, yang kene. Akhirnya kita menjadi hamilul Quran. Nek hamilul Quran ahlullah, di aku keluargane. Gusti sampean pengen dari keluarga budak. Jadi budak loro kabeh. Ayo kerjakan ini, nanti tak kasih bayar. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, tak semadui loh. Budak kok. Tapi nek keluargane jangan coba-coba menghina keluarga Gusti Allah. Dihinakan keluarga Gusti Allah. Tapi nek kon gelem mulyakne keluarga Gusti Allah, dimulyakne karo Gusti Allah. Nggih ngoten. Makanya zaman dulu orang-orang yang begitu kalau nggak disebut ratu, disebut datu. Dia orang-orang yang menjadi khalifah. Mangko disebut sabdo pandito. Nek wong kono nyebut datu. Semar ngejo pun nggih. Jam 10, Pak. Ora kerasa, Pak. Jadi itu hari Jumat. Jadi yang 4 hari haknya santri berikan full dan berikan PR santri untuk dikerjakan di rumah. Besok disetorkan dikasih nilai. Nyenengin santri, anak-anak, kamu minta ponton berapa? 1.000 ya? 1.000? Ya 1.000 untuk nyenengin bedanya besok gelem ngerjani PR. Ojo gurune ngerjani PR dul kebiyen juga tak kandhani aduh pegel aku ndelok bendina ngono. Ada sing ngerjani PR ponakanku pisan. Aku ingat tengah wengi ngerjani PR kowe iki piye to? Jane sing pantes ngisi PR iki murid apa guru? Mikir to. Ngene ku aturane sapa kok aku tahu ngomong ngono kuwi. Ndak ada dari dulu ndak ada ngaji kok ngaji. Guru kan GPR. Kiai mana yang pernah ngomong? Ora ono zaman nol piye sampe akhir zaman ora ono. Ya. Paham ya? Tartilnya anak-anak lebih diutamakan daripada bermainnya nanti hari Jumat. Itu di atas ada kuda lumping ya. Ya, kamu itu kan kamu seneng reok ya. Garing kalau naik Jumatan ngono ae ngangge kostum. Cuma nguruk itu pecutnya digowo tapi yang pecutnya warna-warni kae ya terus disetelno nganggo musik HP kae. Abatas saja. Nek bare mak pantes iku nganggo blangone Pak Dik.
Abulati jadi bujang ganong, ada itu satu kan dia. Mesti anak-anak semua ngepol. Sesuk kon ngerjain PR gitu. Ayo, kalau ada yang ngerjain PR besok ustazahnya mau jadi bujang ganong. Kan tak tukokno kepengen kok nek aku ning tuban tak tukok. Ning tak njaluk kiriman ibu ne hari. Iku sapa Mas? Bulastri. Ngono apa? Bujang ganong. Wis nawe tenan. Bulastri. Paham nggih? Ya. Wallahu alam bis. Jadi itu intinya alasannya. Kenapa salafus soleh mengatakan sungguh apabila aku membaca surat Idza Zulzilah dan surat Al-Qari'ah lebih aku sukai daripada membaca Al-Qur'an sepenuhnya. Kemudian orang tanya, bagaimana kalau ada orang yang membaca surat Al-Baqarah dengan surat Al-Baqarah dan Al-Imran lalu mulainya bareng selesainya bareng? Yang baca Al-Baqarah tok lebih utama karena yang membaca surat Al-Baqarah disertai dengan angen-angen sak maknanya dan mocone tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Wallahu a'lam bis. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Monggo. Ibu-ibu, Ustaz, ngaji karo Ustaz karo Ustazah ya hubungannya rada galak sithik ya. Untuk peningkatan ya. Cekap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Dan saya ingatkan besok kalau Jumat tawajuhan dan bagi yang ikut bimbingan itu pas dzikir sahidiyah pakainya napas 4 ya. Jangan napas 2 atau 3, napas 4 yang tadi malam udah saya. Ya, siap. Ya, tahan. Ya, yang 4. Ya, kan mulai itu. Dari pusar ke sini, pun la ilaha kan dikeluarkan. Keluar la ilaha. Lalu ditahan. Ilallah tarik. Ilallah. Tahan. Jadi 4. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.